Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishrah li sadri Badam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma nawwir Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri Adika ya arhamar rahimin Aitu ta'alluma li i'la'i kalimatina Bismillahirrahmanirrahim Amin khani wa ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal walad inni ansahuka ini satemene ingsun ansahuka iku nasihati sapa ingsun ka ing sira bisama niyati asya kelawan 8 pira-pira suwiji-wiji ikbalha narimo sira ha ing nasihat minni saking ingsun yalla yakuna drapun ento ora ana ilmuka apa ilmu sira khosman iku dadi musuh alaika ing atase sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat tak malu agawe sira min hasaking nasihat arba'atan ing papat minha saking samaniyah wa tad'u lan ninggal sira minha saking samaniyah arba'atan ing papat amal lawati anapun utawi perkara tada'u kang iku ninggal sira fahaduha iku utawi salah sijine lawati alla tunadhira iku yen to ora bantah sira ahadan ing wong siji fi mas'alatin ing dalem masalah mastatokah kang ora kuwasa sapa sira
Li'anna fiha krono setuhune li'anna krono setuhune fiha ing dalem tunadzir afatin kasiratan afatin piro-piro ciloko kasiratan kang akeh. Fa ismuha moko utawi dusane afah akbaru iku luwe gedhe min naf'iha saking manfaate afah. Idhiya krono utawi tunadzira ahadan fi mas'alatin mastato itu man ba'u kulli khuluqin iku goncukule saben-saben pekerti saben-saben pira-pira pekerti zamimin kang ala karya ikoyok riya wal hasadilan hasud wal kibrilan kiber songong sombong gumedhe wal hikdilan hiket dendam wal adawatilan musuhan wal mubahatilan bangga-banggaan wa ghairiha lan liyane madhkurat dan liyane madhkurat. Naam lawa ko alamun tumibo mas'alatun apa masalah bainaka ing dalem antarane sira wa baina syakhsin lan antarane wong liya au qaumin utawa kaum wa kana lan ana iradatuka apa karep sira fiha ing dalam masalah yadharul haqqu yadharu ayyadharul haqqu iku yen to mertelaaken si iku yen to dadi pertelo al haqqu apa kebenaran iku yen to dadi pertelo al haqqu apa kebenaran wala yadhi alan ora rupak la yadhi alan ora rupak jaza maka wenang al bahsu apa bahas lakin tetapi ini litilkal iradati lakin tetapi ini litilkal iradati maring mengkono iradah alamatani utawi tetenger loro idauma iku utawi salah sijine alamatane alla tufarriqa iku yen to ora misah sira baina ayyang kasyifah ing dalem antarane yen to dadi buka al haqqo ing kebenaran ala lisanika ing atase lisan sira au ala lisani ghairik utawa ing atase lisan liyane sira wasaniyatu utawi kang nomor loro ayakuna iku yen to ana al bahsu apa bahas fil khala'i ing dalam gon sepi
Ahabba luwe demenaken ilaika maring sira, ahabba luwe demenaken ilaika maring sira. Min ayakuna saking yen to ana, min ayakuna saking yen to ana fil malai ing dalam kon kebek, fil malai ing dalam kon kebek. Wasma lan ngrungu sira. Ini satemene ingsun. Al-quru iku nutur sapa ingsun laka maring sira. Ahuna ing dalam kono faidatan ing faidah. Wa lam lan uro sira anna su'ala ing setuhune soal. Anil muskilati saking pira-pira kemuskilan, saking pira-pira kemuskilan. Ardu maradil qalbi iku iku nambaaken lorone ati, iku nambaaken lorone ati ila tabib maring tabib dokter. Wal jawab lan utawi jawab lahu maring maradil qalbi sa'yun iku tumandang li islahi maradihi maring bagusaken lorone marad. Wa lam lan urru sira annal jahilina ing satemene pira-pira wong kang bodho al marudha iku wong kang loro kulubuhum apa pira-pira atine jahilin, kulubuhum apa pira-pira atine jahilin. Wal ulama ulan utawe pira-pira ulama al atibau iku pira-pira dokter. Wal alim ulan utawe wong kang alim annakisuh kang kurang la yusinul mu'alajata la yusinu iku ora bagusaken sapa alimun nakis iku ora bagusaken sapa alimun nakis al mu'alajata ing nambani. Wal alimul kamil lan utawi wong alim kang al kamil kang sempurna. Wal alimu utawi kang alim al kamil kang sempurna la yu'aliju iku ora iso nambani sapa alimul kamil, iku ora iso nambani sapa alimul kamil kullamaridin ing saben-saben wong loro. Saben-saben wong loro bal yu'aliju bale nambani sapa alimul kamil man ing wong yarju kang ngarep-ngarep sapa man qabulal mu'alajati ing nerimo den tambani wasalahilan dan bagusaken solahilan dan bagusaken
Wa idza kana lan ing dalam takalani ono al illatu apa loro. Muzminatan iku lumpuh. Muzminatan iku lumpuh. Au akiman utawa mandul. La takbalu iku ora nerimo. Iku ora nerimo. Sira al ilaja ing nambani fahadza qatut tabibi moko utawe dokter kang pinter fihi ing dalam ilaj ayyakula iku yanto ngucap sapa hadza qatut tabib hadza la yaqbalul ilajah hadza utawi iki illat la yaqbalu iku ora iso nerimo al ilajah ing tombo. Fala tastagilu moko aja ketungkul sira fihi ing dalam ilaj bimudawatihi kelawan nambahe atau nambani kelawan nambani la yaqbalul ilajah lianna fihi krono setuhune fihi ing dalam la yaqbalul ilaj tadi al umuri ngerupekaken umur. Aku akan memberikan nasihat kepadamu 8 nasihat. Jadi ini mungkin nasihat yang terakhir dari beliau dalam kitab ini. Maka iqbalha minni, terimalah nasihatku ini. Li alla yakuna ilmuka khusman alaika, agar ilmumu kelak tidak menjadi musuhmu. Ala yaumal kiamatih, pada hari kiamat. Terimalah nasihatku ini. Ada 8 nasihat, maka terimalah. Niscaya ilmumu tidak akan pernah menjadi musuhmu di hari kiamat. Ta'mal minha arba'atan. Dari ke-8 tersebut, kerjakanlah yang 4, sedangkan 4 yang lain ditinggalkan. Jadi 4 untuk dikerjakan, 4 untuk ditinggalkan. Yang pertama yang dibahas dulu adalah 4 perkara yang harus kamu tinggalkan. Ahaduha, salah satunya, alla tunadhiru ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Jangan kau membantah kepada seseorang di dalam suatu permasalahan yang kau tidak menguasainya, yang kau tidak mampu dalam masalah tersebut. Membantah atau membahas munadharah kepada seseorang yang sedang dalam permasalahan, kau tidak cakap dalam masalah tersebut. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, kau membantah padahal kau tidak kuasa atau tidak mampu di dalam permasalahan tersebut. Kenapa itu harus ditinggalkan? Li'anna fi afatin katsira, karena hal itu mengandung bahaya yang sangat besar. Wa ismuha akbaru min naf'ihima, dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi biarkan saja sudah. Oke, baik kocak orang mau tahu. Ambian, mana bisa tahu kinang nang tak usah ikut membantu di dalam permasalahan tersebut atau munadharah. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dzamimin, dan itu merupakan sumber dari setiap akhlak yang tercela, seperti riya, hasud, sombong, hikad dendam, wal adawa permusuhan, wal mubahah, dan gaya-gayaan wa ghairiha dan sesamanya. Karena di dalam
munazarah kamu itu merupakan tempat atau sumbernya segala sesuatu yang tercela, seperti riya, agar ingin dilihat oleh orang bahwasanya kamu cakap dalam hal itu, hasud, dendam, sombong, itu semuanya tumbuh dari hal itu. Naam, law waqa mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin, jika kamu tertimpa suatu masalah antara dirimu dan orang lain, au qaumin atau dengan kaum, wa kanat iradatuka fiha ayyadharul haq, dan kamu ingin di dalam permasalahan tersebut untuk menampakkan kebenaran, bukan menampakkan kamu benar, tapi kamu ingin menampakkan kebenaran. Di sini bahasanya seperti itu. Wala yadi'ah, dan juga tidak untuk memperkeruh masalah. Jadi misalnya terdapat suatu masalah antaramu dengan kaum atau orang lain. Ini kan pasti akan kita hadapi suatu masalah ini. Sedangkan keinginanmu untuk memperjelaskan itu adalah ingin menampakkan perkara yang benar, kebenaran. Bukan ingin terlihat kamu yang benar. Wala yadi'a, dan tidak ingin memperkeruh masalah. Jazal bahsu, maka kamu boleh membahasnya di depan orang lain. Lakin tetapi litilkal iradah, ada dua cara. Yang pertama, la tufarriqu baina ayyan kashifal haqqo ala lisanika au ala lisani ghairik. Tidak berbeda di dalam pengungkapan perkara yang benar itu yang keluar dari lisan kamu itu tidak berbeda dengan lisan orang lain. Jadi kebenaran ini absolut. Siapa saja yang mengatakan pendapatnya sama seperti itu. Bukan misalnya kita yang kita yang mengatakan perkara benar dari lisan kita, ini berbeda dengan lisan orang lain yang ketika menyampaikan. Berarti itu tidak jelas. Yang boleh kita sampaikan itu untuk menampakkan perkara yang hak di dalam suatu permasalahan, itu sekiranya yang keluar dari lisan kita ini tidak berbeda dengan lisan orang lain ketika menyampaikan hal yang sama. Jadi kebenarannya absolut. Itu tidak apa-apa. Kalau sekiranya berbeda, maka nanti akan justru bertambah atau menambah kekeruhan. Cari pendapat yang sama, seperti itu. Tapi menunjukkan kebenaran. Itu yang pertama. Wasanya yang kedua, yaitu kamu membahasnya itu di tempat yang sepi, misalnya wa-duaan. Ini kan konteksnya di depan itu kan munadharah. Munadharah ya debat, bantah-bantahan. Tapi tujuan kamu itu boleh membahas hal itu dengan dua syarat ini, dengan dua tingkah. Yang pertama, sekiranya kebenaran itu mutlak, yang jika disampaikan oleh kamu itu demikian, maka disampaikan orang lain pun demikian, absolut. Pada nanu buan ya kembang misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu meskipun disampaikan oleh siapapun, oleh musuh sekalipun, itu tetap sama. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lah itu adalah absolut. Yang boleh dibahas di dalam hal itu, di dalam permasalahan tersebut adanya seperti itu. Sekiranya ketika kita menyampaikan kebenaran dari lisan kita, itu akan sama ketika disampaikan oleh lisan orang lain. Yang kedua, kamu membahasnya harus di tempat yang sepi. Itu harus kamu lebih senangi daripada membahas di tempat yang ramai. Takut timbul sifat riya, kibr dan semacamnya. Waduhan baru nanti bahas kan seperti itu. Wasma, dan dengarkanlah. Inni azkuru laka hahuna. Aku telah menyebutkan untukmu di sana faidatan, suatu faidah. Wa'la, maka ketahui anna su'al anil mushkilat, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan dari perkara yang belum jelas, menanyakan sesuatu yang belum jelas, ardu maradil qalbi ila tabib, yaitu bagaikan orang yang
pergi berobat gara-gara sakit hati, pergi ke dokter. Sakit hati ingin berobat, perginya ke dokter. Wal jawab, sedangkan tabib yang berusaha menjawabnya. Ini kan ada pertanyaan, ada soalnya belum jelas. Jadi mungkin muridnya muallif, musannif ngirim di dalam suratnya itu menanyakan sesuatu yang muskil. Maka di sini diserupakan pertanyaan yang demikian itu layaknya orang yang sakit hati berobat ke dokter. Wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradhi. Sedangkan menjawab soal dari perkara muskilat itu serupa dengan dokter yang berusaha ingin menyembuhkan orang yang sakit hati. Bisa apa tidak? Bisa sembuh apa tidak orang yang sakit perginya ke dokter? Pergi ke dokter misalnya. Apa keluhan Bapak? Saya sakit hati. Ditinggal pasangan saya. Bisa apa tidak dokter menyembuhkan penyakit yang itu? Tidak bisa. Sama seperti halnya hal itu. Sedangkan dokter yang berusaha menjawabnya itu diserupakan dengan orang yang soal dari perkara yang muskilah. Gak bisa kan? Gak bisa sembuh. Orang yang sakit hati pergi ke dokter tidak bisa sembuh. Obat hati yang paling ampuh itu apa? Syifaul qulub biliqa'il mahbub. Itu. Obat yang paling ampuh dalam mengobati yang demikian itu adalah ya bertemu dengan kekasihnya. Targa dokter tak bisa. Wa'lam ketahuilah annal jahilin al mardha qulubuhum. Ketahuilah bahwasanya orang bodoh itu adalah orang yang sakit hatinya. Jadi orang yang bodoh itu diserupakan sebagai orang yang memiliki penyakit. Penyakitnya itu ada dalam hatinya. Wal ulama'u ala tiba. Sedangkan ulama itu tugasnya adalah sebagai dokter. Di sini dikatakan wal alimun nakis la yusinul mu'alajah. Karena ulama itu adalah dokter, maka wal alimun nakis, orang yang alim yang masih belum sempurna kealimannya, la yusinul mu'alajah, di dalam hal mengobati masih belum bagus. Yaitu orang yang alim yang kealimannya belum sempurna. Di dalam mengobati pasien itu masih belum bagus, resepnya masih belum kuat. Jadi orang yang obat rata-rata kita beres. Wal alimul kamil, sedangkan orang alim yang sempurna itu pun juga la yu'aliju kulla maridin, tidak bisa mengobati segala penyakit. Hebatin dokter misalnya hebat, misalnya jadi lulusan terbaik jurusan kedokteran, jurusan kedokteran bidang kandungan misalnya, bidang anak, maka dokter yang demikian yang meskipun sangat hebat itu tidak bisa mengobati jika ada pasien datang. Apa yang Anda keluhkan? Celing tak ngandung, sudah datang. Saya sakit gigi. Ya ke poli gigi Pak, saya ini obat dokter kandungan. Kan seperti itu. Sama dengan orang yang alim. Orang yang alim kamil pun tidak bisa mengobati segala penyakit. Ada apa lagi? Bidangnya masing-masing. Atau orang ngandung orang hamil mau lahiran. Perginya ke poli gigi. Bu, ini istri saya mau lahiran. Bapak lihat enggak bacaan di luar? Di luar kan ada bacaan poli gigi. Bukan dokter kandungan. Dokter pun ada bidangnya masing-masing. Sama dengan orang yang alim. Alim kamil pun, orang alim yang sempurna pun tidak bisa mengobati segala penyakit. Bal yu'aliju may yarju qabulal mu'alajah wassalah. Tapi dalam konteks ini orang alim itu bisa mengobati orang yang ingin atau menerima untuk diobati.
wassalah dan untuk diperbaiki. Misalnya ada pasien orang bodoh, ini kan serupaannya orang bodoh itu orang yang memiliki penyakit. Orang bodoh datang mau minta resep agar kebodohannya hilang, agar penyakit dalam hatinya hilang. Akhirnya diperbaiki, diobati oleh si alimul kamil ini. Tapi kok mereka tidak mau dikasih resep, kamu harus minum obat ini 3 kali sehari. Kamu harus mengamalkan ini agar penyakitmu tidak kambuh lagi. Agar penyakit kibermu tidak kambuh lagi. Ini kamu harus amalkan 3 kali sehari. Tak iya nom dewa aku compon. Ketepan tanda pel. Maka yaitu ya la man yarju qabulal mu'alajah. Orang yang tidak mau diobati ya tidak akan sembuh. Atau tidak menerima untuk diobati dan diperbaiki. Wa idza kanat al-illatu musminatan, jika misalnya penyakit yang datang atau yang didera oleh si pasien itu penyakit lumpuh, penyakit tahunan kalau di kamus. Katakanlah lumpuh. Kan sulit atau enggak bisa disembuhkan penyakit lumpuh ini. Atau akim, mandul, orang yang tidak memiliki rahim. Ini kan secara logika kan tidak bisa sembuh kan. Kira kan beres nih dari pangeran. Tapi kan akim, mandul dan lumpuh ini kan secara medis tidak bisa disembuhkan. Orang yang nanti rahim, bisakah mungkinkah untuk lahir? Sudah tadi tidak bisa membuahi sel teluran. Misalnya datang ke ulama alimul kamil, ingin berobat, apa keluhan bapak atau apa keluhan ibu? Keluhan saya gak pernah bisa ngandung, bisa hamil, dokter diperiksa ternyata rahimnya tidak ada, tidak memiliki rahim. Maka itu kan tidak bisa disembuhkan. La taqbalul ilajah, tidak bisa untuk disembuhkan. Maka fahadza qatu tabib, maka tabib yang memiliki kecakapan dalam hal itu, yang pintar, itu akan berkata kepada si pasien yang didera penyakit seperti itu, ayyakula hadza la yaqbalul ilaj, aneka tak bisa sembuh bu, aneka tak bisa beres bu, aneka tak bisa beres. Fala tashtagil fihi bimudawati, maka sampean tahu sabuk sibuk untuk nambahin bon, tahu sabuk sibuk entar syarat man gak aman. Li'anna fi tat'i'al umur, karena sampean percuma tak bisa beres taring keroyaknya ki umur. Wanda banyak bekal amal akhirat kan seperti itu. Sumaklam muka kari-kari berusiro anna maradul jahli, setuhuni lorone bodoh, ala arba'ati anwa'in iku ing atase papat piro-piro macam. Ahaduha utawi salah siji maradul jahl yaqbalul ilaja, yaqbalu iku nerimo al ilaja ing obat, wal baki utawi kang keri la yaqbalu iku ora nerimo. Ammal ladzi la yaqbalu, anapun utawi perkara la yaqbalu kang ora nerimo al ilaja ing tombo, fahaduha muka utawi salah sijine alladzi man iku wong kana kang ono sualuhu apa pitakone man wa tiraduhu lan iktirate man an hasadihi iku saking hasute man wa bugdihi lan bendone man. Fakullama moko ing dalam semangsane tujibu jawab sira hu ing sualuhu
bi asanil jawabi kelawan luweh baguse jawaban wa afsahi lan luweh fasehe jawab wa awdahihi lan luweh pertelone jawab. Fala yazidu moko ora bakal tambah lahu maring man zalika apa mengkono tujibuhu illa budon angin bendu wa adawatan lan persulayanan wa hasadan lan hasud. Fatoriku muka utawe corone tujibuhu alla tashtagila iku ora ketungkul sira bijawabihi kelawan jawab sualuhu iku ora ketungkul sira bijawabihi kelawan jawab sualuhu. Faqad kila moko teman-teman dan ucapakan kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Kullul adawati utawi saben-saben persulayanan qad turja iku teman-teman iso den arep iku teman-teman iso den arep izalatuha apa ilange adawa illa adawataman angeng persulayanane wong ada kang musuhi sapa man ka ing sira an hasadin sebab saking hasud fayam bagi moko sayukjo antuk ridho apa yen to mingo sira anhu saking man wa tatrukahu lan ninggal sira ing man ma'amaradihi ing dalem sertane lorone man. Qala Allah Ta'ala qala dawu Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala fa'rid amman moko mingu sira Muhammad amman saking wong tawalla kang mingu sapa man an dzikrina saking iling ingsun walam yurid lan ora ngarepaken sapa man illal hayatad dunya angin kauripan dunya wal hasudu bikulli ma yakul wa yaf'al yuqidun nar fi zar'i amali wal hasud lan utawi hasud bikulli ma kelawan saben-saben barang yakulu kang ngucap wa yaf'alu lan agawe yuqidu iku ngobong annar ing geni
fi zar'i amalihi ing dalam tandurane amale muhsid, orang yang hasud. Muhsid isim fa'ilnya hasud. Kama kaya hadis kala kang dawu an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al hatab. Al hasadu tawe hasud yakulu iku mangan apa hasud, apa hasad iku mangan apa hasad al hasanati ing pira-pira amal bagus, ing pira-pira amal bagus. Kama kaya barang tak kulu mangan annaru apa geni al hataba ing kayu. Kemudian ketahuilah bahwasanya penyakit bodoh. Jadi bodoh itu dianggap penyakit. Penyakit kebodohan itu ada 4 macam. Ketika Nabi bedoreng gendeng itu orang yang sakit. Dan orang yang sakit normalnya akan berobat. Kan seperti itu. Jadi kalau kita merasa jahil, kita ya harus berobat. Kemana? Ke orang yang alim. Ada 4 macam penyakit kebodohan. Yang pertama, yakbalul ilaj, bisa diobati. Ada 4 ya, penyakit kebodohan itu ada 4. Yang pertama bisa diobati. Wal baqi la yakbal, sedangkan sisanya yang 3 ini tidak bisa diobati. Jadi kebodohan ini kan ada 4 macam. Yang bisa diobati cuma 1, jenis kebodohannya. Sisanya ini tak bisa. Penyakit ini bagaikan penyakit lumpuh. Bodohnya itu bodohnya mendarah daging. Tidak bisa diobati. Ammal ladzi la yakbalul ilaj. Adapun penyakit kebodohan yang tidak bisa diobati, salah satunya adalah mangkana su'aluhu wa tiradu an hasadi wa bugdihi. Yaitu orang yang bertanya. Ya maksudnya orang bodoh tadi kan ingin berobat. Ingin berobat, ingin menyembuhkan penyakitnya. Itu ketika bertanya atau ketika berobat. Wa tiraduhu dan keingintahuan terhadap apa yang dialaminya. Itu berangkat dari an hasadihi wa bugdi. Berangkat dari sifat hasud dan berangkat dari benci, marah. Nah, itu tidak bisa diobati. Jadi yaitu orang yang bertanya. Di antara yang tidak bisa diobati adalah orang yang bertanya atau meminta resep yang berangkat dari sifat hasud dan benci. Padahal sampean atanya ke orang lain, tapi tujuannya bukan untuk mencari jawaban, tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang tersebut. Karena berangkat dari sifat hasud. Fakullama tujibuhu, maka ketika kamu menjawabnya, menjawab orang yang bertanya karena sebab hasud dan buget tersebut, bi ahsanil jawab, kamu menjawab dengan jawaban sebaik-baiknya jawaban. Senikah lemak kamu bicara, jawabannya mengena banget, indah jawabannya, bagus. Wa afsahi, dan kamu jawab dengan jawaban yang sangat fasih. Misalnya kamu jawab pakai bahasa Indonesianya fasih, enak didengar. Bahasa Maduranya fasih, lancar. Wa audahi, dan kau jawab dengan jawaban yang sangat jelas kepada orang yang bertanya tersebut. Tapi bertanyanya sebab hasud dan bughd. Maka fala yazidu lahu dzalik. Maka jawaban kamu yang paling indah, yang paling bagus, yang paling fasih tersebut tidak bisa memberikan efek apa-apa kepada si sa'il, kepada si penanya. Illa bughdan wa adawatan, kecuali menambah rasa bencinya dan rasa permusuhannya. Ari mak bisa jawab melolos, yang gua kerupun ngetes. Kan seperti itu. Mereka bertanya bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menjatuhkan. Maka sebaik apapun kita menjawabnya itu tidak akan menambah apa-apa, melainkan hanya menambah sifat bencinya dia dan menambah sifat permusuhan serta sifat hasudnya.
Fatorik, solusinya, jika kamu mendapatkan orang yang seperti itu, mendapatkan pasien yang seperti itu, penanya seperti itu, Allah tashtagila bijawabihi. Gak usah dijawab. Beda orang atanya tapi pertanyaannya tidak menggambarkan orang yang tidak tahu. Tapi pertanyaannya untuk menjatuhkan, tak usah jawab. Anu apa bu mesti bu? Tak tahu kok. Tanya ke selain. Kullul adawah di sini ada syair. Setiap permusuhan koturja izadatua. Permusuhan apapun itu masih bisa diharap kedamaiannya. Musuh apa baik, misalnya semuson santri kan biasa sebab kenangan, sebab rebuk kenangan, rebuk nase, amuso. Nah ini sewaktu-waktu bisa diharap kesembuhannya. Le sehari kan hanya boleh, le 2 hari lagi reman beda damai. Semai kereman bos. Ampun bencana musuh burung damai. Nah boleh saya harap keremna. Permusuhan apapun itu bisa diharapkan kesembuhannya, kedamaiannya bisa disembuhkan. Illa ada wataman ada kean hasadin, kecuali permusuhannya orang yang memusuhi sebab hasud. Sebab hasud, sebab kita seneng, maka tidak bisa disembuhkan. Boleh saja sampean musuh dengan saudaranya, dengan temannya, gara-gara suatu permasalahan sehingga terjadi salah paham, sehingga terjadi permusuhan, wilah renggang. Maka ini sewaktu-waktu bisa damai dengan cara apa? Ada penengah mengatakan bahwasanya maksudnya si A seperti ini, maksudnya si B seperti ini. Terjadilah damai. Permusuhan apa saja masih bisa diharapkan keakurannya, kecuali permusuhan yang berangkat dari sifat hasud. Mungkin bahaya hasud nikah harus dihindari. Fayam bagi maka seharusnya antuk ridho anhu, kamu harus tidak menjawabnya. Watatrukahu, dan kamu meninggalkan orang tersebut ma'amarodhi, bersama penyakitnya. Tasawubatin memberi ngajri ya. Entar metampu ke kakek tapi kerokun ngetes. Kamu wajib tidak mengobatinya. Tina torobi penyakitnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'arid amman tawalla. Tinggalkan Muhammad orang-orang yang berpaling untuk mengingatku. Walam yurid, dan orang tersebut juga tidak ingin akhirat ilal hayata dunia, kecuali yang diinginkan hanyalah kehidupan dunia. Tasalatini noreng ngajri. Wal hasud, sedangkan perbuatan hasud, iri atau dengki, bikul lima yakul wa yaf'al, dengan berbagai motifnya, baik berupa ucapan atau perkataan. Hasud itu yukidu an-nar, bagaikan membakarnya api, fi zar'i amalihi, di dalam amal yang sedang engkau tanam. Misalnya sampean mungkin kan berusaha menanam kebaikan, beramal baik, beramal soleh, tapi kamu melaksanakan perkara hasud, maka hasud yang kau timbulkan baik berupa ucapan atau pekerjaan tersebut akan membakar amal kamu sendiri yang sedang kau tanam. Kama qol, sebagaimana yang disabdakan Nabi, al-hasadu, perbuatan hasud, yakulul hasanat, itu akan memakan kebaikan kalian. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Dalam mata akari karya arnga. Makanya sebanyak apapun amalnya, kalau kamu yang sering lakukan adalah hasud, ada gia malah. Kalau apoi. Wasani utawi kar nomor loro, antakuna iku yen to ono sira. Iku yen to ono illatuhu. Illatuhu apa lorone man, minal hamakoti, saking pandir. Minal hamakoti iku saking pandir. Wa huwa utawi hamako aidon halemani layak balul ilaju, iku ora nrimo al ilaju apa tombo.
Kama qala Isa kama kaya keterangan qala dawu Isa alaihi salam sapa Isa alaihi salam. Inni ma'ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaq. Ini sak temene ingsun. Ma'ajastu ora apes sapa ingsun. Ma'ajastu ora apes sapa ingsun an ihya'il mauta saking nguripaken wong mati. An ihya'il mauta saking nguripaken wong mati. Wa qad ajastu lan teman-teman apes sapa ingsun. Dan teman-teman apa sapa ingsun an mu'alajatil ahmaki saking nambani wong kang kumprung. Yang nambani wong kang kumprung. Wadzalika utawi mengkono ahmak rajulun iku wong lanang. Yastagilu kang ketungkul. Sapa rajul bitolabil ilmi kelawan nyepri ilmu zamanan ing dalem mangsa kalilan kang setitik zamanan ing dalem mangsa kalilan kang setitik wa ta'allamulan sinau sapa rajul syai'an ing suwici-wici minal ilmi saking ilmu al-aqli kang bangsa akal minal ilmi saking ilmu al-aqli kang bangsa akal wa syar'i lan bangsa syara' Fayas lan moko nulitakon sapa rajul waya taridulan iktirat sapa rajul min hamakotihi saking kumprungi rajul min hamakoti saking kumprungi rajul alal alime ngatasé wong alim al kabiri kang agung alladzi madda umurahu alladzi kang madda ngentekaken sapa alimil kabir ngentekaken sapa alimil kabir umurahu ing umure alimil kabir fil ulumi ing dalam pira-pira ilmu al-aqliyati kang bangsa akal wa syar'iyyati lan bangsa syara' wa hadzal ahmaku utawi ikilah wong kang kumprung utawi ikilah wong kang kumprung la ya'lamu iku ora weruh sapa ahmak wa yadhunnu lan nyono sapa ahmak annama ing setuhune barang uskila kang den iskali apa ma'alaihi ngatasi ahmak wa utawi ma uskilah aidon halemane muskilun iku muskil alal alime ngatasé wong alim al kabiri kang agung faida lam ya'lam moko ing dalam tekalane ora weruh moko ing dalam tekalane ora weruh hadzal qadra ing ikilah tingkatan yakunu moko ono sualuhu apa pitakone hadzal qadra minal hamakoti iku saking wong kang kumprung
Fayam bagi moko sayuk Allah tashtagila opo yanto ketungkul sira bi jawabihi opo yanto ora ketungkul sira bi jawabihi kelawan jawab soal kelawan jawab soal. Penyakit yang kedua yang tidak bisa diobati yaitu antakuna illatu minal hamaqah. Jenis penyakitnya itu ahmak, tolol, dumeng. Jenis penyakitnya itu adalah hamako, pandir, tolol. Tuh. Wa huwa aidan la yaqbalul ilaj. Penyakit tolol ini juga tidak bisa diobati. Ahmak. Kama qala Isa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Inni ma'ajastu an ihya'il mauta. Bukannya aku tidak mampu untuk menghidupkan orang mati. Ini kan perkara muhal. Menghidupkan orang mati saya bisa, kata Nabi Isa. Waqad ajaztu an mu'alajatil ahmaq, dan saya sangat tidak bisa untuk menyembuhkan penyakit ahmak. Ngudi reng mate bisa, nampain orang gendeng, nampain orang tolol tak bisa. Ini janakal kembangan kemah. Janakal kan repotan ngudi reng mate kena. Mustahil. Mustahil kan? Tapi Nabi Isa bisa. Sedangkan untuk mengobati penyakit kumprung nih, penyakit pandir nih, itu tidak bisa. Ini makanya tidak bisa diobati. Wadhalika yang dimaksud dengan ahbak itu adalah rojulun, yaitu orang laki-laki. Yastaghilu bi talabil ilmi, yang mencari ilmu zamanan qalilan, korokun sekecil. Nyari ilmu sekecil, nika saya kocak ahmaki. Yaitu laki-laki yang mencari ilmu di masa yang sangat sebentar, qalilan, sekecil. Wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli wasyar'i, dan juga sempat belajar ilmu akal dan ilmu syariat. Jadi karena nyari ilmu sekecil, ben ajar ilmu akal, ilmu syariat sekecil, fayas alu wa ya'taridu min hamaqati 'alal alimil kabir. Maka dia bertanya, wa ya'taridu, dan iktirad, tidak terima, min hamaqati, terhadap gara-gara ketololannya itu. 'Alal alimil kabir, menanyakan kepada orang-orang yang alim sungguhan. Yang mana alladzi madda umurahu fil ulumil aqli wasyar'iyyah, yang telah menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu-ilmu akal dan ilmu-ilmu syariat. Wa hadzal ahmaq, dan orang yang bodoh ini, orang yang tolol ini, la ya'lamu, tidak tahu, wa yadhunnu, dan menyangka, annama uskina alaihi wa aidon, bahwasanya apa yang menjadi permasalahannya juga menjadi permasalahan orang alim. Tetapi pada padahal dari segi nyari ilmu sudah seobong. Muskilun alal alimil kabir, apa yang menjadi permasalahannya juga menjadi permasalahan orang-orang yang alim. Teti tanda kala ebadain malayan orang Arya. Aroma saabon tahu, padahal tak tahu sekali. Itu ahmak. Tak bisa tambahin ngajar kena. Kembangan nampai orang gendeng. Orang jahil itu berangkat tidak tahu bertanya. Katina apa ki, mana bisa nikah? Nih koreng tahu nih. Lakaran tulus ingin tahu jawabannya seperti apa. Ibu ada nggak nikah. Oke. Ngunreng ahmak. Katina apa ki, mana biar? Jawab, mana bisa nikah? Soalnya gula nggak nikah. Dan jadi saya kocak ebadain malain. Tak bisa tambahin ngajar ya. Karena dia tidak tahu tingkatan derajatnya. Fa idza lam ya'mal hadzal qadra yakunu su'alu minal hamaq. Dia tidak tahu tingkatan antara dirinya dengan orang yang alim alama tadi. Tetipah pada itu bos rata. Itu bos rata. Bahan dengan nikah orang ningmu oning situ aja bon. Padahal tahu ning sekali. Padahal tong kosong nyering bujinya. Atongan mana bibinya esen kan tamunya kana. Berisi. Orang alim enggak nikah. Tapi munda esenah, ya contoh tinggi tokol mentong buat apa tar, tungan ini enggak, mau nyari, ya ngajari loreng ahmak, tong kosong nyaring bunyinya, seakan-akan pintar tapi ahmak gendeng, tolol.
itu tidak bisa diobati. Mun bedengakeun kepasan sampean bayam bagi Allah tastagi lebih jawabi. Maka kamu harus tidak menjawabnya. Bodoh orang ahmak katanya ke sampean. Lagan lain. Tanya kan seakan-akan dirinya tahu. Seakan-akan itu menjadi problem yang ditanyakan juga. Datang saya jawab aja selesai. Jawab pun kamu mantak dengan jawab balik. Wasalisu utawi kang nomor 3. Ayakuna iku yen to ana mustarsyidan. Iku wong kang amrih pituduh. Wa kullu ma lan utawi saben-saben barang la yafamu ora iso faham min kalamil akabiri saking kalame pira-pira wong kang gedhe. Yuh malu iku den tanggungaken ala kusuri fahmi ing ngatasé cendeke pemahamane mustarsyid. Iku den tanggungaken ing ngatasé cendeke pemahamane mustarsyid. Wa kana lan ono sualuhu apa pitakone mustarsyid lil istifadati iku krono amrih faidah. Lakin tetapi ini yakun ono sopo mustarsyid balidan iku lamban. Balidan iku lamban la yudriku ora iso nyusuli. Ora iso nyusuli sopo mustarsyid al haqaiqa ing pira-pira hakikat. Fala yang bagi mokora sayukco alistighalu apa ketungkul bijawabihi kelawan jawab mustarsyid. Aidon kelawan mani aidon halemani. Kama kaya hadis kala kang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu utawi ingsun, nahnu utawi kita. Nahnu utawi kita ma'asyiral anbiya'i iku pira-pira golongane pira-pira nabi. Pira-pira golongane pira-pira nabi umirna dan perintah sapa kita. Irna dan perintah sapa kita anu kaliman nasa. Eng yen to gunemi annasa ing menungso. To gunemi annasa ing menungso ala qadri ungkule mengatase kira-kirane pira-pira akale nas. Yang ketiga adalah mustarsyid. Orang yang ingin meminta petunjuk. Wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yuhmalu ala qusuri fahmihi. Dan setiap apa-apa yang tidak difahami dari perkataannya orang-orang pembesar-pembesar ulama, yuhmalu itu yang disalahkan adalah ala qusuri fahmi. Adalah pendeknya pemahamannya. Jadi ini mungkin menanyakan tentang masalah tasawuf. Ingin meminta petunjuk tapi dia tidak paham karena mungkin ulamanya pakai bahasa isyarah. Bahasa-bahasanya orang sufi kan seperti itu bahasanya, pakai isyarah. Tidak langsung soreh. Dia tidak paham, maka ketidakpahamannya itu dilarikan kepada yang kau tak paham lakaran. Jika engkau lakaran tang pemahaman dekende, tang otak kende misalnya. Wa kana su'alul istifadah. Dan dia bertanyanya itu untuk meminta faedah. Ya meminta jawaban lah. Lakin tapeh yakunu balidan. Orang gelak kasar balidan lemot. Untuk mencerna
jawabannya si akabir tadi lemot, ki butuh loading. Ini kan apa? Memori full sudah. Ketilakaran kapasitas otaknya itu mungkin sedikit. Jadi ketika mendengar perkataan ulama yang besar itu lemot untuk dicerna tak tuli paham. Ya bahasa bung bacaannya hapus sebagian hobby. La yudrikul haqaiq yang mana dari kelambatannya itu tidak bisa sampai faham terhadap hakikat-hakikat permasalahan. Jadi kan butuh waktu abid untuk alatinin orang ngakeneka. Fala yang bagi al istighal bijawabihi. Maka ki jangan mempersibuk juga untuk menjawabnya. Karena butuh waktu yang lama dan membutuhkan dan otomatis akan mengganggu waktu Anda. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa la qadri uqulihim. Kita para nabi itu diutus untuk berbicara kepada manusia, menyampaikan risalah kepada manusia, tapi dengan bahasa ala qadri uqulihim, berdasarkan kadar akal mereka. Mun akala baktek, ia pakai bahasa yang lebih tinggi. Seperti itu. Wa ammal maradu lan anapun utawe wong loro alladzi yaqbalu kang nerimo al ilaja ing tombo fahuwa muka utawe marot ayakuna iku yen to ana apa marot mustarsyidan iku wong kang amri pituduh akilan wong kang duweni akal ai sahibi aklin aizu aklin fahiman tur faham la yakunu ora ono maglubal hasadi iku kang den menangi hasud wal ghadabilan bendu wa hubbis syahwati lan demene syahwat wal jahilan pangkat wal malilan arto wa yakunu lan ono sapa mustarsyid talibat tariki iku wong kang nyepri dalan al mustaqimi kang jejeg walam yakun lan ora ono sualuhu apa pitakone mustarsyid wa tiraduhu lan iktirade mustarsyid an hasadin iku saking hasad iku saking hasud wa ta'annutin lan ta'annut nyusahaken wa imtihanin lan nguji wa hadza yaqbalul ilaja wa hadza lan utawi iki marad yaqbalu iku nerimo al ilaja ing tombo Faya juzu muka wenang antastagila apa yang to ketungkul sira bijawabi sualihi kelawan jawab pitakone marot bal yajibu balik wajib alaika ing atase sira ijabatu apa nyembadane sualihi kan tadi dikatakan ada 4 penyakit orang bodoh ada 4 jenis penyakitnya orang bodoh yang 3 tidak bisa diobati yang yang bisa diobati cuma 1 yaitu adalah ammal maradul ladzi yaqbalul ilaj adapun penyakit bodoh yang bisa diobati yaitu ayyakuna mustarsyidan dia
untuk meminta petunjuk, tapi agilan, dia memiliki akal, keterampilan akal, fahiman dan juga bisa faham. Kalau di atas kan mustarsyid juga, tapi tidak bisa faham. Belit dia, lemot. Yang ini yang bisa diobati ini, dia mustarsyid, orang yang ingin tahu, ingin dikasih tahu. Juga akilan di akal, ketika dikasih tahu masuk ke akal dan dia bisa paham. Juga la yakunu maghlubal hasad, dan dia juga tidak dikalahkan oleh sifat hasadnya. Jadi murni dia bertanya karena untuk mencari tahu. Tidak ada hasad, tidak ada ghadab, benci, tidak ada hubbis syahwah, tidak ada jah karena tujuan pangkat, tidak ada mal, senang kepada harta. Itu murni minta petunjuk. Wa yakunu talibat tariqil mustaqim, dan dia meminta petunjuk tersebut untuk mencari jalan yang lurus. Tidak neko-neko, bukan karena tujuan yang lain, tapi tariqul mustaqim, tujuan yang baik. Juga pertanyaan dan iktiradnya itu tidak berdasarkan hasud, enten murni, wa ta'annutin dan ta'annut, wa imtihanin dan nguji, ngetes. Berarti jika ada pertanyaan yang sifatnya ngetes, itu jangan kalian jawab. Atanya tapi ngetes, cek jawab. Atanya tapi ta'annut. Ta'annut itu mempersulit si penanya. Mempersulit si penanya. Pada cerita Nabi saya kata neng desuki ketika jahit jarum, menjahit baju. Ada setan yang merupai surah manusia. Tanya, apakah bisa Allah memasukkan bumi ke dalam lubang jarum? Allah kan mempunyai sifat kudrat, kuasa. Berarti mentah bisa memasukkannya ke lubang jarum, berarti Allah tandi sifat kudrat. Seperti itu. Nabi ini kata Pak Ajai kelampi. Pinggir sungai ngarang tak kelir. Ada di desuki itu. Kelepai seranya mana Nabi. Apakah beliau jawab? Enten. Beliau kalak ke rumah, cucuaki kematan. Cek. Kenapa di situ dikatakan? Karena si penanya bukan untuk mencari jawaban. Tidak mustarsyidan, tidak akilan, tidak fahiman. Tapi adalah muta'annid. Ingin mempersulit si penanya. Ingin mempersulit yang ditanyai. Tasa jawab nggak jadi ya? Colek nganunya. Udah tanya. Itiba kenapa? Kena ibadah lagi. Wahada yakbarul ilat. Penyakit seperti inilah yang bisa diobati. Fayajuzu antastagila bijawabi su'ali, maka kamu boleh menjawabnya. Bahkan wajib bagimu untuk menjawab pertanyaan itu. Wasani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina nafid Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.